Oke, halo gengs SNR. Ini video saya buat untuk ngejawab pertanyaan SNR-nya Bang Will ini cuman untuk scalping atau bisa juga buat swing gitu. Ada pertanyaan gitu kan? Oke, ini kemarin saya kebetulan dapat setup swing. Saya holdnya itu cuma 2 hari, nggak tahu ya. Bagi sebagian orang tuh 2 hari itu masih termasuk intraday gitu, bukan swing. Tapi apapun itulah, mau intraday kayak mau swing kayak mau apalah segala macam, kita nggak usah pusingin itu, oke? Yang penting kita paham SNR. Setelah kita paham SNR, kita harus mencintai SNR. Kenapa? Karena banyak yang udah berterima kasih sama SNR ini. Oke bang. Oke, paling pertama, ini saya cuman sekadar backtest. Kemarin saya dapat setup, dan gimana cara saya dapat ini, di mana saya harus nunggu, dan kapan saya nunggunya. Oke, kita bahas sedikit-sedikit, tipis-tipis aja di video ini bang. Oke, jadi yang untuk yang baru ketemu sama channel YouTube, ini saya upload di YouTube. Saya trader menggunakan support dan resisten doang, nggak ada campuran yang lain-lain, cuman itu aja. Oke, jadi untuk penjelasan detail tentang support dan resisten bisa cek di video-video sebelumnya, atau bisa cari referensi lain gitu, atau cari channel lain, atau Google atau apa segala macam itu boleh. Oke, jadi kemarin saya dapat setup lumayan bagus. Saya hold 2 hari. Oke, paling pertama itu kita harus tahu dulu direction. Oke, ini saya hapus dulu ya. Oke bang, period separator saya hapus dulu. Terus habis itu garis-garis ini saya bersihin dulu. Oke, kemarin nah, kita paling pertama itu harus lihat dulu direction. Oke, kemarin ini bang, kemarin kita punya zone monthly itu di sini. Di sini, zone ini yang udah saya kotakin ini zone monthly kita, oke? Kenapa ini saya ambil ya? Karena ini udah terbukti nih 3 kali nih bang. 1 dia naik, 2, 3 dia naik nih, berarti kan ada support kuat nih. 4 dia naik, oke? Terus habis itu bulan sekarang Oktober, kemarin September, akhirnya zone ini kena break. Jadi kita cari peluang untuk sell, oke? Jadi secara garis besar dia ke bawah. Ini dia dari atas nih, berbulan-bulan nih. Ini satu batang nih 1 bulan nih bang, 1 bulan, 1 bulan, 1 bulan, 1 bulan, 1 bulan menuju ke kotak ini. Ternyata kotak ini kena break. Jadi kita coba cari dan tunggu peluang untuk kita sell. Oke, gini bang kemarin bang. Oke, ini monthly. Oke, pindahin lagi ke weekly dulu. Oke, di weekly kemarin udah ya, ini kotak yang ini kita hapus aja ya biar nggak pusing. Oke, di weekly kemarin kita ketemu satu zone itu di sini. Oke, di sini ya kalau nggak salah ya. Coba kita tarik dulu. Oh ya benar. Oke, kita ketemu zone di situ. Di weekly ketemu zone di situ. Dia sampai tadi monthly-nya ke bawah ya. Dia sampai ada reject sedikit. Nah, teman-teman yang ada di grup Telegram tuh dapat nih buy di sini, oke. Terus habis itu dia naik. Naiknya sampai mana ya kan? Itu persoalannya, oke. Kalau kita ambil zone weekly itu dia naik sampai sini dulu, Bang.
Kalau dia mau naik lagi ke atas, misalnya dia mau naik lagi ke atas, zone ini harus dia break dulu. Oke. Karena kita trading itu nggak mau floating banyak, jadi otomatis kita kecilin zone itu, kita kecilin terus. Dengan cara apa? Dengan cara kita ganti ke time frame yang lebih kecil, dan lebih kecil. Oke, jadi minggu kemarin itu, ini karena weekly, jadi satu batang ini 1 minggu. Oke, minggu lalu dia udah reject ke sini, dia naik. Nah, pertanyaannya naiknya sampai mana? Sampai sini, oke. Kalau kita lihat direction tadi, monthly tadi ke bawah, jadi kita cari peluang untuk sell. Yang mau buy nggak apa-apa juga, banyak juga teman-teman yang buy. Yang penting tahu kapan masuk, tahu kapan keluar. Oke. Weekly udah selesai bang, turunin lagi bang. Oke, ini kita dapat. Nah, kotak ini kan terlalu besar nih. Jadi kita hapus dulu, hapus. Kita main chart-chart yang bersih aja bang. Oke, kotak yang weekly tadi terlalu besar, kita kecilin lagi bang, jadi ke daily bang. Nah ini kita dapat. Nah sebenarnya daily ini pun juga masih besar gitu. Oke, jadi kemarin pada saat dia membuat resisten di sini ya kan, naik, habis itu turun secara mendadak sampai bawah. Yang kita tahu tadi di bawah sini adalah zone weekly yang udah dia sentuh, habis itu dia naik, ya kita cari tahu kemana dia naik paling jauh. Ternyata benar dia sampai sini. Oke, dia sampai sini dan ini adalah zone daily. Kecilin lagi bang, kecilin. Oke, kita ketemu lagi. Hapus lagi, hapus. Ini saya dari handphone jadi agak susah. Jadi kita dikit-dikit hapus aja. Oke, kita ambil di sini. Kenapa di sini? Sesuai dengan pelajaran kita yang sebelum-sebelumnya, ini adalah daerah yang naik dikit, turun banyak. Maka kita ambil di sini. Oke, ya kurang lebih begitulah bang pokoknya. Setelah kita udah punya zone, kita pantau lagi bang, pantau. Nah ini kemarin saya dan teman-teman di grup Telegram itu sempat ya pokoknya di time frame yang lebih kecil kita ngelihat breakout di sini, habis itu dia pullback, habis itu kita sempat sell di sini. Tapi yang pertama kita punya SOP 50 pips itu kita close, itu satu. Terus yang kedua, lihat nih bang, yang kedua kemarin itu dia berhentinya sampai di sini dan ini udah 270 pips. Kenapa berhenti di sini? Berhenti di sini karena ada support di sini yang belum tembus. Di time frame yang lebih kecil lagi otomatis. Karena ini yang kita lihat adalah H1. Dia sampai sini dan akhirnya dia naik lagi. Oke, kita tahu direction secara garis besar ke bawah. Habis itu kita tahu di sini ada zone daily yang udah kita kecilkan. Terus habis itu kecilin lagi time frame-nya. Nah, kecilin time frame. Kemarin dia naik, compression pelan-pelan. Gini, ini satu tips buat teman-teman semua. Kalau compression seperti ini, terus habis itu di atasnya itu ada zone SNR, kita tinggal tunggu dia sampai, pasti dia akan jatuh. Begitu juga sebaliknya, misalnya di bawah sini ada zone, misal nih bang, ada zone, habis itu dia turun compression, kita tinggal tunggu dia naik lagi mendadak. Begitu bang. Tapi kalau compression nggak ada zone yang dia tuju, ya kemungkinan dia melanjutkan. Misalnya naik ya melanjutkan naik, misalnya dia turun melanjutkan turun. Oke bang. Setelah kemarin dia sampai, habis itu bahasa anak-anak grup kita di Telegram ada dragon gede, habis itu dia pullback dan kita mulai entry layer di sini. Saya udah mulai entry kalau nggak salah di sini nih, udah mulai ada reject saya masuk aja dulu. Ya tapi kan kalau entry tanpa
konfirmasi itu mungkin win rate-nya nggak terlalu tinggi gitu, tapi ya nggak apa-apa lah, kita cek ombak dulu, masuk tipis-tipis, oke? Masuk di sini dan terus. Kemarin saya TP itu dari zone ini kurang lebih, saya hold nih ya, saya hold 2 hari di 1700. Jadi kurang lebih 250 pips. Oke, secara garis besar seperti itu trading menggunakan SNR. Ya inilah, nggak tahu ini kita sebut sebagai swing atau intraday ini ya. Ada yang bilang swing 2 hari itu, ada yang bilang intraday, ya pokoknya ya begitulah, kita nggak usah pusingin mau swing atau intraday, mau scalping lah apa segala macam, yang penting profit. Oke, dapat 250 pips dan ini Bang profitnya Bang. Nah, karena ini channel edukasi dan channel bukan channel flexing dan pamer-pamer, jadi nanti itu profit yang di bawah itu saya akan sensor. Oke, Mbak Juli tolong Mbak Juli nanti disensor yang bagian bawah supaya orang nggak ngelihat dan nggak banyak yang yang komentar-komentar negatif. Oke, itu aja sharing santai backtest kemarin 2 hari, Rabu, Kamis, Jumat. Ini sekarang video saya buat di hari Minggu, market lagi tutup, market close. Oke, kita di grup VIP Telegram prepare untuk besok Senin. Untuk teman-teman yang masih ada di YouTube yang baru ketemu, oke, saya kasih nanti link di deskripsi video YouTube ini untuk masuk ke channel Telegram kita. Nanti di sana ada admin, bisa chat admin untuk masuk lagi ke grup VIP. Di sana ya nggak ada apa-apa sebenarnya, yang mungkin berharap sinyal apa segala macam nggak ada sinyal di sana. Kita full edukasi, kita full komunitas, teman-teman semua yang trading menggunakan SNR, itu aja. Oke, sekian videonya, semangat.